Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sholat zuhur yang saya hormati, terutama untuk pengurus Masjid Al-Jabbar ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita sama-sama 20 atau 30 menit ke depan untuk sejenak memperhatikan berbagai penjelasan terkait dengan puasa. Tentunya karena memang kita berada pada wilayah bulan suci Ramadan, dan tentu kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah puasa selain daripada kewajiban-kewajiban yang lain. Pada hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki kepada hari ke-12 di bulan suci Ramadan. Tentunya setelah kita melaksanakan dari awal 10 hari di awal bulan suci Ramadan, kemudian kita akan menginjak kepada atau sedang menginjak kepada pertengahan bulan suci Ramadan. Kemudian setelah kita menginjak di pertengahan bulan suci Ramadan, kita akan masuk pada 10 hari di bulan suci Ramadan. Di awal bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Di pertengahan bulan suci Ramadan, Allah menganugerahkan maghfirah untuk kita semua. Dan di akhir bulan suci Ramadan, Allah membebaskan dari siksaan api neraka. Tentunya maghfirah yang Allah limpahkan kepada kita, rahmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan senantiasa kita dibebaskan dari siksaan api neraka. Karena apa? Karena kita mengikuti, melaksanakan titahnya, melaksanakan kewajibannya, yaitu puasa selama bulan suci Ramadan. Seruan berpuasa ini tentunya kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi ayat disampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang beriman. Tentunya ini adalah merupakan kewajiban. Kalau merupakan perintah dari Allah, itu hakikatnya adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus senantiasa kita kerjakan. Yang diantaranya adalah kita berpuasa selama bulan suci Ramadan. Kemudian kewajiban ini tentunya diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman agar tentunya di akhir daripada ayat ini adalah la'allahum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dengan endingnya adalah agar kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembentukan bagaimana seseorang untuk menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Ghazali mengatakan, dalam satu bingkai takwa tersebut itu di sana terdapat wara, di sana terdapat taat, dan di sana terdapat tarkud dunub. Wara adalah merupakan kehati-hatian untuk senantiasa menjauhkan diri dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa untuk membentuk seseorang yang senantiasa agar selalu berhati-hati dari berbagai macam hal yang bisa menimbulkan kemaksiatan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah ketaatan, kepatuhan. Setelah kita mendapatkan firman dari Allah dengan wajibnya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, maka di sana seorang mukmin harus mentaati kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tarkud dunub, yaitu meninggalkan berbagai macam dosa-dosa. Karena di sana di dalam takwa itu sendiri imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, meninggalkan berbagai macam, melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dari hasil kita berpuasa itu kita dibentuk menjadi orang yang wara', kita dibentuk untuk menjadi orang yang taat, dan kita juga dibentuk untuk menjadi orang yang senantiasa menjauhi dosa perdosa tersebut. Sehingga hasil daripada puasa yang mabrur, hasil daripada puasa yang makbul itu adalah yaitu orang yang senantiasa bertambah sisi kewaraannya, orang yang senantiasa bertambah sisi ketaatannya, dan memang orang yang senantiasa menjauhi berbagai macam kemaksiatan itu. Ma'asyiral muslimin, itulah puasa yang mabrur. Kalau yang tadinya orang tersebut berhati-hati melihat, kemudian sekarang sama sekali tidak melihat kemaksiatan. Kemudian kalau tadinya mereka melaksanakan sesuatu dengan hanya sekedar mentaati, malah lebih taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi berbagai macam dosa perdosa yang dilakukannya, kemudian dia tinggalkan untuk tidak melakukan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat lagi puasa yang senantiasa berkualitas, puasa yang senantiasa mendapatkan kemabruran, kesuksesan dalam puasa tersebut, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwa tingkatan puasa tersebut itu ada 3 macam. Yaitu ada puasa yang disebut dengan puasa secara umum, kemudian ada puasa yang secara khusus,
ada puasa yang secara khususil khusus, spesial, kemudian spesial lagi, lebih spesial. Nah, sekarang Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa puasa umum itu, puasa umum hanya sekedar menahan dahaga dan lapar saja. Tentunya itu siapapun bisa melaksanakan. Janganan kita yang sudah berumur, jangankan kita yang sudah dewasa, anak kecil 5 tahun itu bisa melaksanakan puasa tersebut. Akan tetapi hal-hal yang lain yang tentunya merupakan kewajiban-kewajiban yang lain dia tinggalkan. Bisa jadi orang tersebut itu mengakunya orang tersebut puasa, kemudian sholatnya tidak, apalagi membaca Al-Quran. Kemudian ya seperti halnya anak kecil saja, hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, itu adalah merupakan puasa secara umum. Tapi walaupun bagaimana, itu adalah merupakan syariat yang harus menjadi pijakan utama seseorang untuk melaksanakan puasa yang kedua, yaitu shaumul khusus. Puasa yang kedua adalah puasa khusus. Bagaimana puasa khusus? Bapak dan Ibu sekalian, puasa khusus adalah puasa bukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar saja, akan tetapi dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki dia lakukan untuk menahan diri dari berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Bentuk-bentuk kemaksiatan dia jauhi. Kemudian bagaimana agar auratnya tertutup? Seorang perempuan kemudian pada bulan Ramadan itu sengaja membeli kerudung. Kemudian yang tertutup, kemudian telinganya yang biasa didengarkan untuk melakukan hal yang tidak baik, dia lakukan untuk melakukan yang baik-baik. Melihat kepada sesuatu yang baik, mengucapkan yang tadinya biasa mengucapkan dengan mulut yang liar, kepada bahasa-bahasa yang tidak baik, dia tahan untuk tidak melakukan itu. Tangannya pun bergerak untuk melakukan kebaikan, kakinya pun sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia bawa sekujur tubuhnya untuk dilangkahkan dengan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang disebut dengan puasa khusus. Jadi selain dia menahan dahaga dan lapar, dia juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dengan anggota badan yang ada. Ma'asyiral muslimin, tentunya tidak cukup dalam hal yang seperti itu. Akan tetapi dia terus beranjak dari puasa yang khusus kepada puasa khususil khusus, puasa yang sangat spesial. Dan ini adalah merupakan puasa yang dilakukan oleh mereka para anbiya wal mursalin was siddiqin was syuhada wal auliya. Ma'asyiral muslimin, puasa yang seperti apa? Bukan hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, bukan hanya sekedar menjauhi kemaksiatan dari tubuh yang mungkin bisa dilakukan, akan tetapi hatinya itu ikut untuk berpuasa. Hatinya jangankan melakukan sesuatu kemaksiatan, niat saja tidak ada untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan apabila dia mempunyai satu niat untuk melakukan kemaksiatan, seolah-olah puasanya itu tercacati dengan niat untuk melakukan kemaksiatan. Makanya tidak ada para nabi, tidak ada para aulia, para kekasih-kekasih Allah yang senantiasa hatinya itu tidak berpuasa, atau secara jasadiahnya puasa, hatinya tidak berpuasa. Semua dari mulai dia menahan dahaga dan lapar, kemudian dia sekujur tubuhnya dibawa untuk berpuasa, hatinya pun dibawa untuk berpuasa. Maka dari itu dia lakukan untuk melakukan puasa tersebut dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak dengan berzikir, banyak dengan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu semua apa yang dilakukan dari bulan puasa tersebut itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang bernilai akan berlipat ganda dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas puasa pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu.
Dengan apa? Dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati ahlin. Bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa mulutnya diolah, digunakan, diucapkan, dilafadzkan dengan membaca Al-Quran. Itu surga sangat merindukan. Ma'asyiral muslimin, maka dari itu iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, dari fadilah membaca Al-Quran itu sendiri, jangankan beberapa ayat, jangankan beberapa halaman, jangankan beberapa juz, 1 huruf daripada Al-Quran itu adalah merupakan mengandung satu kebaikan yang berlipat menjadi 10 kebaikan. Man qara'al harfan minal Quran falahu hasanatun. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalha. Laisa bi alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, dia akan mendapatkan 1 kebaikan yang kemudian berlipat menjadi 10 kebaikan. Dari 10 kebaikan tersebut kita hitung saja, bukan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 30 kebaikan orang yang membaca alif lam mim. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya ada 19, berarti 190 kebaikan orang yang akan membaca, orang yang membaca Al-Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan suratul Fatihah, dari mulai Bismillah sampai dengan waladhdallin, itu bisa jadi ribuan kebaikan yang akan kita hasilkan. Kemudian apalagi 1 halaman, apalagi 1 juz dalam 1 hari, apalagi kita sampai dengan 30 juz, bisa jadi bertriliun-triliun kebaikan yang akan dihasilkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu mari kita sama-sama untuk menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, agar nanti pada suatu saat kita dirindukan oleh surga untuk istilah musurama digupahi ka dieu, ngalebet ka abdi, ka bumi abdi ka dieu, usaha ku surga. Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu dirindukeun ku surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kadua, yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa? Hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga mulutnya tidak digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Mulutnya dijaga tidak membicarakan orang lain di belakang. Mulutnya dijaga tidak melakukan menfitnah orang, menggibah orang, menghasut orang. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang bisa menjaga mulutnya dari kemaksiatan tersebut, itu adalah orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Ngomongkeun manu harade we, ulah goreng-goreng. Lamun hade, lamun ngomongkeun hade dina salah jadi bener. Coba lamun ngomongkeun salah, dina salahna dosa. Takut kituna, Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa menjaga lisan kita agar tidak diucapkan kepada hal-hal yang membuat nilainya maksiat. Maka disandingkan antara talil Quran dengan hafizil lisan, ini menjadi gandengan supaya kita bisa menjaga mulut kita agar tidak diucapkan kepada kemaksiatan dan selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga apa? Mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa memperhatikan perut orang lain. Orang-orang yang bisa jadi pada sore ini bisa ada untuk bukanya, sahur nanti masih belum tentu. Bisa jadi sahur ada, untuk buka bisa jadi tidak ada. Perhatikan orang-orang itu. Apa yang juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang senantiasa memperhatikan orang-orang miskin,
satu hikayat ketika Rasulullah SAW itu suka datang ke satu pasar, kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang ada yang tidak mampu pada waktu itu. Sayyidina Abu Bakar alaihissalam, beliau malah mencari orang-orang miskin untuk dibantu. Sayyidina Umar alaihissalam juga sama, mencari orang-orang untuk senantiasa dibantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka dari itu, mari kita menjadi orang-orang yang dermawan, cari mereka, jangan nunggu mereka datang kepada kita, akan tetapi mari kita sama-sama untuk mencari mereka yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir, surga itu merindukan apa? Surga merindukan orang yang as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada apa yang saya bicarakan tadi di awal, bahwa memang puasa tersebut itu untuk orang-orang yang bertakwa dengan rangkaian yang 3 macam tadi. Ada puasa khusus dan khusus ini bisa menjadi puasa yang betul-betul berkualitas. Nah, kemudian puasa juga salah satu daripada hikmah daripada puasa tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sebaik-baiknya puasa, maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin bi Adam lahu, segala sesuatu amalnya Adam itu lahu baginya, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah urusanku dan aku yang akan membalasnya dengan puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadis yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Bahwa salat 5 waktu, kemudian Jumat kepada Jumat yang lain, kemudian Ramadan kepada Ramadan yang lain, maka itu akan menjadi kifarat penghapus dosa-dosa dan kemudian kita menjauhi daripada dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam puasa kali ini, dan mari kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas puasa kita dengan sebaik-baiknya. Menjaga mulut kita, lakukan mulut kita untuk berbicara kepada yang baik. Bacalah Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya dalam 1 hari tersebut. Mudah-mudahan paling tidak dalam 30 hari ini kita bisa khatam dengan Al-Quran tersebut, dan insya Allah berlipat ganda kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh apabila melakukan berbagai kebaikan-kebaikan di dalam selama bulan Ramadan atau bulan puasa ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.